Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam Impak kita hari ini, 26 April 2020. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semua sehat? Puji Tuhan. Kita akan mulai satu pujian. Ingat lagu yang mendidih di hati, yang gerakan yang baru itu ya. Kita coba ya, yuk. 1, 3. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersaat teduh. Kita sama-sama membuka dari Kidung Ceria 339. Kidung Ceria 339. Bait 1 dan bait yang kedua. 1, 2, 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang kekal. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, syukur dan terima kasih kami boleh kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami pada ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka lagi dari kitab Mazmur. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 28. Mazmur 28 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Kita sama-sama ya membacanya. Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Kita buka kembali Kidung Ceria kita, Kidung Ceria 242. Kidung Ceria 242 bait yang ketiga. 1, 2, 3. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya.
siapkan pembacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yehezkel. Kitab Yehezkel pasalnya yang ke-36. Yehezkel 36 ayat 1 sampai 7. Yehezkel 36 ayat 1 sampai 7. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah begini. Firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh, karena musuh dan sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melalui seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah kecemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, gimana rasanya setelah sebulan ini kita hanya tinggal di rumah? Nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu ibu gurunya, bahkan kita juga IMPA dari jarak jauh. Gimana perasaan adik-adik? Adik-adik yang terkasih, rupanya kejadian ini pernah juga dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel puluhan tahun tinggal di pembuangan di Babel. Di pembuangan di Babel itu mereka tidak bisa melakukan semua hal yang tadinya bisa mereka lakukan di tempat mereka semula. Saat berada di pembuangan di Babel, mungkin sama seperti kita saat ini. Kita hanya bisa diam diri di rumah. Kita tidak bisa pergi sekolah. Orang tua kita tidak bisa pergi ke kantor. Kita tidak bisa bermain bersama-sama teman kita. Bahkan kita ibadah pun ibadah online seperti saat ini yang kita lakukan. Tapi waktu bangsa Israel berada di pembuangan di Babel, membuat mereka hidup semakin mandiri. Di mana di situ anak-anak yang biasa mungkin dilayani di rumahnya, pas saat dibuang di Babel itu terpisah dari orang tuanya, dan mereka harus mengerjakan segala hal sendiri.
Dari mulai memakai sepatu sendiri, memakai baju bahkan mereka juga makan sendiri. Rupanya dari pembelajaran ini kita diingatkan bahwa orang tua kita tidak selamanya bisa bersama-sama dengan kita. Jadi kita nggak selamanya bisa dibantu oleh orang lain. Kita juga perlu belajar seperti waktu kita bayi. Mungkin pertama belajar jalan dipegang, tapi lama-lama kita dilepas sehingga kita bisa berjalan sendiri, bisa berlari. Bahkan sampai sekarang kita bisa sebesar seperti sekarang ini. Semua itu adalah proses. Dari hal yang tidak bisa dilakukan sendiri, membuat mereka mandiri. Kayak saat ini juga adik-adik belajar mandiri ya, hanya misalnya dapat perintah dari tugas dari ibu guru, kerjakan halaman segini, adik-adik harus mengerjakannya dan dikirimkan melalui WA kepada ibu gurunya. Bahkan kalau ini sering lihat nih, ada di video di Facebook gitu, orang tua mengupload ketika anak-anaknya mandiri belajar. Bahkan kalau kayak kemarin di Hari Kartini aja, ada tuh beberapa sekolah yang mengharuskan anak-anak mempraktekkan dan menyanyikan lagu Ibu Kartini dengan alat musik yang sederhana. Bisa kita gunakan yang botol, kesek-kesek itu, atau ada juga yang memakai kaleng untuk mengiringi kita menyanyi. Ternyata dari keadaan yang ini banyak juga rupanya pelajaran yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dari hal yang tidak kita bisa lakukan, harus kita lakukan. Bahkan misalnya ya, adik-adik yang tadinya takut tidur sendiri, sekarang harus coba belajar tidur sendiri, memakai sepatu sendiri, makan sendiri, ya. Nih seperti ada contoh nih. Kita lihat ada beberapa gambar ini. Di mana gambar ini dia tidur sendiri, tidak didampingi orang tuanya. Nih seperti yang sekarang kali kita alami, kita belajar juga sendiri. Orang tua mungkin membantu tapi memberi pengarahan aja. Kita juga makan sendiri, nggak perlu disuapin lagi. Kita memakai sepatu sendiri. Semua hal itu pastinya tidak akan mudah. Dan waktu mulai itu sangat susah. Nggak langsung berhasil, apalagi kalau pakai sepatu. Dan dia pakai tali sepatu yang harus diikat. Nggak semua adik-adik langsung bisa ya. Nah itulah proses yang harus kita jalani. Tapi ketika tidak berhasil, apakah kita harus menyerah? Tentu tidak. Tuhan menginginkan kita bisa mandiri dengan melakukan hal sendiri, tapi juga tetap bergantung dan berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama membuka kembali Kidung Ceria 201. Kidung Ceria 201. Aku dapat di hatiku ya. 1, 2, 3. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap minggu walaupun melalui online kami masih boleh tetap mengikuti IMPA. Biarlah Tuhan, IMPA yang kami ikuti ini juga boleh menambah iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi adik-adik klien kami. Tuhan pimpin mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan yang baik.
bahkan kepintaran juga ya Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini, Tuhan juga boleh selalu menopang adik-adik melalui bantuan dari setiap orang tua, perhatian dari orang tua yang saat ini juga sama-sama berada di rumah. Berkatilah setiap adik klien ini ya Tuhan, apabila mereka sedang sakit, mari Engkau boleh menjamahnya sehingga mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Ajarkan mereka untuk selalu hidup takut akan Tuhan, bergantung hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami, berilah mereka juga kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh tetap dapat membimbing kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami. Berdoa juga bagi setiap kakak layan dimanapun mereka berada saat ini, biarlah mereka juga boleh tetap mau setia mengikut Engkau ya Tuhan, mau tetap setia melalui Engkau ya Tuhan. Berkatilah setiap kakak layan yang ada di GPIB Petra. Kami serahkan kehidupan setiap kakak layan ini ke dalam tangan pengasihan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Petra. Tuhan, saat ini Gereja Petra dalam masa penyelesaian lantai 3 dan renovasi gedung Gereja Bethesda. Biarlah Tuhan boleh mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan dari setiap kegiatan kedua gereja kami ini. Tuhan mengirimkan para donatur yang mau membantu dalam penyelesaian dan renovasi kedua gereja ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pendeta kami, Bapak Adriano Wangkai beserta dengan keluarga, Bapak Ivan Dinamika Sikombong beserta dengan keluarga, Ibu Febriola Peris beserta dengan keluarga. Berkatilah ketiga pendeta terkasih ini dengan berkat yang hanya daripada Engkau. Engkau boleh memberikan mereka kesehatan dan kekuatan yang baik. Engkau memberikan imun tubuh yang lebih sehingga mereka tetap boleh sehat dan mampu melayani kami selaku anggota jemaat GPIB Petra. Kami juga berdoa bagi ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia yang ada. Biarlah kami boleh tetap bersatu hati, berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga seluruh para pegawai GPIB Petra yang membantu jalannya administrasi di Gereja Petra ini ya Tuhan. Berikan mereka juga kekuatan dan kesehatan yang baik. Bahkan seluruh jemaat Tuhan juga boleh berkati. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Yang sedang sakit Engkau boleh menyembuhkannya ya Tuhan. Ajarlah mereka juga hanya selalu bergantung kepada Engkau. Kami serahkan Gereja Petra dengan segala pergumulannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, saat dalam masa-masa sulit ini, biarlah kami boleh tetap menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan, sehingga kami juga boleh mengikuti setiap anjuran bahkan peringatan yang diberikan oleh para pemimpin kami. Berkatilah juga para pemimpin kami, berkatilah Pak Jokowi dan jajarannya yang saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan pandemi yang sedang kami hadapi di negeri ini ya Tuhan. Biarlah kami mau taat dengan setiap peringatan dan himbauan yang diberikan oleh para pemimpin kami, sehingga kami juga boleh mengurangi, memutuskan mata rantai virus corona saat ini. Biarlah kami boleh tetap diam di rumah, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan lingkungan, sehingga kami juga boleh terhindar dari setiap virus-virus yang mengganggu kesehatan dan dalam tubuh kami. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini Engkau sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, impak kita hari ini. Kita kembali buka dari Kidung Ceria 233 bait yang pertama. Kidung Ceria 233 bait yang pertama. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap tinggal di rumah, jaga kebersihan, pakai masker kalau keluar rumah, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.